Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Berkurang satu lagi anggota grup lawak Sri Mulat. Ya, setelah almarhum Eko DJ pergi, kini giliran pelawak Bambang Gentolet yang berpulang ke Rahmatullah. Meninggal pada hari Kamis tanggal 27 April malam lalu, kepergian pelawak bernama asli Kasbianto tersebut mengejutkan banyak pihak, terutama anak-anaknya. Pasalnya pria berusia 76 tahun itu dikenal sehat dan tidak memiliki riwayat sakit yang serius. Tapi hari Kamis tanggal 27 April kemarin, almarhum Bambang mendadak mengeluh sakit di bagian dada dan akhirnya meninggal dunia saat sedang dilarikan keluarganya ke rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur. Tak ayal, meninggalnya Bambang Gentolet pun tak henti diwarnai tangis sedih keluarganya. Riwayat sakit parah gitu enggak ada gitu. Cuma pas pulang dari ada kegiatan gitu kok ngeluh dadanya sakit gitu, terus akhirnya ya udah dipakai istirahat, minum obat istirahat, terus malam itu ngeluh sakit lagi, terus bawa ke rumah sakit sudah. Jam berapa Mbak itu? Itu meninggalnya di perjalanan. Nggak tahu keluar keringet dingin, udah nggak sadar, dibawa ke rumah sakit udah posisi udah nggak sadar. Ya, tak pernah disangka oleh keluarga dan teman-teman yang mengenal almarhum Bambang Gentolet jika pelawak kelahiran tahun 1941 itu akan menghembuskan nafas terakhir dengan gejala sakit yang begitu tiba-tiba. Pasalnya meski tak lagi aktif di jagat hiburan, di usia senjanya Bambang Gentolet masih aktif dan terlihat baik-baik saja mengelola show khusus miliknya di dunia maya. Mbak Yasmin sama dengan wanita pada umumnya yang suka kalap dengan tulisan diskon ataupun iming-iming belanja satu gratis. Fisiknya sehat sebetulnya, hanya pendengaran kurang sedikit, hanya itu aja saja. Karena bulu tangkisnya itu masih kuat walaupun sudah tua begitu. Biasa, kamu di mana? Di sini. Saya harus ngomong keras lagi, enggak ini cukup, begitu aja. Mesti tanya cucunya berapa, dia juga begitu. Dia kadang-kadang cerita, saya di Sidoarjo, di tempat anak saya. Namun di balik penampilan fisik luarnya yang terlihat baik-baik saja, tak banyak yang tahu bahwa almarhum Bambang Gentolet sempat mengalami sakit yang cukup parah akibat saraf terjepit atau yang dikenal dengan istilah herniasi nukleus pulposus atau HNP. Komedian senior Tarsan bahkan sempat menjadi saksi betapa almarhum Bambang sempat mengalami kesakitan dan tak bisa berdiri akibat penyakit saraf terjepit tersebut. Tapi hebatnya, alih-alih mengeluh, Bambang bahkan tak pernah mengadukan sakit yang dideritanya tersebut. Tapi ini dulu pernah sakit, kejedit apa sih sarafnya. Jadi ceritanya begini, naik motor kan ya, kuncinya tuh jatuh, gini, terus gak bisa kembali tuh. Ya udah ke rumah sakit ya begini aja. Nah itu waktu itu Pak Agung Guler jadi pembina, sering bantu teman-teman, Pak ini Bambang sakit begini, saya ngirimi uang ke sana ke rumah sakit Angkatan Laut itu. Ya tak candain aja, tapi sudah begini. Bambang itu nggak pernah mengeluh pada orang lain ya, walaupun sakit. Ya tahu-tahu gimana gitulah.
Dan kini ketika almarhum Bambang Gentolet meninggal dunia di usia 76 tahun tanpa diagnosa medis penyebab sakit yang pasti, tak pelak tanda tanya besar pun mencuat. Mungkinkah selama ini almarhum Bambang menyembunyikan sakit yang dideritanya hingga meninggal? Entahlah, yang jelas kepergian almarhum Bambang Gentolet menorehkan duka mendalam bagi teman hingga jagat hiburan, terutama ketiga anak-anaknya yang terus menangis mengantar jenazah almarhum Bambang Gentolet ke dalam peristirahatan terakhir. Selamat jalan Bambang Gentolet, namamu tercatat sebagai salah satu bintang yang pernah bersinar mengisi jagat hiburan Indonesia yang tak lekang dimakan waktu. Oke. Wes, pegang aja dulu aja Pak. Pegang dulu aja Pak. Pegang dulu aja. Oke. Pegang dulu Pak. Aman pulang. Tali di Makan tali nih bang. Apa? Jauh mas. Sosoknya baik sekali kalau Bambang Gentolet itu sama teman bisa saling menghargai, saling melawak kadang-kadang gitu. Saya sendiri juga termasuk anak buahnya lah kalau bersama Bambang Gentolet itu. Saya kira semua keluarga Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia merasa kehilangan sosok Bambang Gentolet, terutama saya pribadi dan keluarga. Apapun, walaupun dia itu domisili di Surabaya, dia termasuk pelawak andalan. Sangat bela sungkawa dan merasa kehilangan. Mungkin yang kehilangan bukan Tarsan dan bukan Persatuan Seniman Komedi Indonesia saja. Saya kira orang Indonesia juga merasa kehilangan. Apapun yang terjadi, Bambang itu sudah keliling Indonesia waktu di Surabaya. Jadi orang mengenal sosok Bambang Gentolet itu mesti nggak bisa melupakan dengan karakternya. Semoga amal dan ibadah yang diterima, dan harapan saya keluarga ikhlas semuanya itu ngantri. Sekarang Mas Bambang selamat jalan menuju tidur panjang, semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Gusti Allah. Wassalam. Dari tempat lain, tiupan angin kebahagiaan datang dari Rini Wulandari. Jelang hari pernikahannya, kemarin Rini menggelar pengajian tepat di ulang tahun yang ke-27 di kediamannya. Mengapa Rini mantap memilih Julian sebagai pendamping hidupnya? Benarkah jelang hari pernikahan 7 Mei mereka sering terlibat cekcok? Simak beritanya hanya di Hot Shot sesaat lagi.